kegagalan pastilah hikmah, dan itulah kunci kesuksesan untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, untuk kawan-kawan semua. Halo sahabat Ayo Indonesia, selamat datang di podcast perdana di sesi Disabilitas Bercerita. Nah, ada pepatah yang bilang kalau kita tidak baku kenal maka kita tidak baku sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya juga mitra dari Ayo Indonesia, jadi saya salah satu sahabat Ayo Indonesia. Juga dipercayakan menjadi host di podcast sesi Disabilitas Bercerita. Saya Valeria Rahmat, boleh cari Instagram saya @ValeriaRahmat dan semua media sosial saya itu namanya Valeria Rahmat. Nah, kali ini di podcast Disabilitas Bercerita sesi pertama, kita sudah kedatangan satu kawan cerita kita yang tentunya sangat spektakuler, membahana dan cetar. Dia juga hits. Ada kakak siapa di sini? Aldo. Oh, namanya Aldo ya sekarang ya. Kakak boleh perkenalan dulu biar kawan-kawan sahabat Indonesia makin sayang sama dirimu. Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Chandra Sekau. Oke. Saya dari Nekang Keduteng. Oke, dari Nekang ke Dutulurteng. Tadi Aldo, sekarang Chandra. Anda itu seperti bunglon ya, tiba-tiba berubah. Kalau bunglon berubah warna, kakak Chandra ini berubah nama ya. Iya. Kalau sahabat Ayo Indonesia ini bertanya-tanya, Ruteng itu di mana? Masih di Indonesia tentunya. Lalu dia ada di satu pulau namanya Flores dan ada di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi bukan nasi tekan tambah Ya. NTT itu Nusa Tenggara Timur, bukan nasi tekan tambah. Betul Kakak Chandra? Betul. Oke. Kakak Chandra ini salah satu aktivis, bukan, pegiat komunitas ya, karena saya lihat nih banyak terlibat di berbagai komunitas. Betul? Betul sekali. Oke, betul sekali. Kakak Chandra saat ini bergeliat di komunitas mana saja kalau kami boleh tahu? Oh, yang pertama komunitas OMK. OMK, Orang Muda Katolik. Oh, Orang Muda Agama Katolik. Oke. Kemudian Di Segolino, di Saigolino, kemudian di Rumah Baca Aksara. Rumah Baca Aksara, dan kemudian di OMK KBG Santa Maria Immaculata. OMK KBG Santa Maria Immaculata. Oke, ada 4 komunitas ini, luar biasa. Dengar-dengar juga tergabung di salah satu programnya Ayo Indonesia yang disebut Kubik. Iya. Iya, apa itu Kubik? Ayo, apa itu Kubik Kakak Chandra? Kelompok usaha bisnis inklusif. Iya, jadi Kubik itu kelompok usaha bisnis inklusi yang digagas dan dibentuk oleh kawan-kawan di Ayo Indonesia. Nah, Kakak Chandra ini salah satu yang tergabung di dalamnya. Jadi, kesempatan ini kita banyak bercerita soal bagaimana geliat Kakak Chandra di Kubik ya. Gitu Kakak Chandra, nanti di 4 komunitas lain itu ada sesi lain ya, Kakak Chandra. Oke. Bagaimana pertama kali Kakak Chandra bisa tergabung di dalam Kubik? Waktu 3 menit yang gue ini, Mm-mm. kami ada 90 orang. Terus di kompetisi ini, kami juga untuk membuat bisnis apa ini harus dikembangkan. Terus kami diperkecil kami jadi 50 orang. Dari 50 orang, kami diperkecilkan menjadi 25 orang. Oke, dari 90 ke 50 dan Kakak Chandra masuk ke dalam 25 orang yang terpilih. Iya. Oke, jadi sebelum masuk Kubik ini ada kompetisinya. Iya. Ya, kompetisi apa? Menyanyi kah atau apa begitu? Iya. Jadi kompetisi apa Kakak Chandra? Kompetisi tes tentang kebisnisan atau usaha yang harus dijalankan selama sebelum mengenal Kubik. Oke, jadi untuk bisa masuk ke Kubik ini mereka Kakak Chandra ikut kompetisi bagaimana menyusun konsep untuk bisnis. Iya. Nah, konsepnya Kakak Chandra ini ternyata setelah dikurasi oleh kawan-kawan dari Ayo Indonesia terpilih masuk ke 25 besar dan akhirnya Kakak Chandra bisa masuk ke Kubik. Nah, apa yang Kubik kasih ini ke Kakak Chandra? Jadi kelompok hanya untuk belajar bisnis atau bagaimana Kakak Chandra? Itu membantu modal. Oh, kasih modal boleh nih. Saya besok ikut ya supaya dapat modal dari Ayo Indonesia. Oke, jadi mereka kasih modal ini ke Kakak Chandra untuk memulai bisnisnya. Begitu. Berarti saat ini Kakak Chandra sudah ada bisnis apa? Kios sembako. Oh, sudah ada kios sembako. Itu di Kedutul ya, Kakak Chandra. Oke. Berarti dari bisnis kios sembako ini telah beri banyak kesempatan untuk Kakak Chandra ya.
memudahkan. Karena sebelumnya saya lihat Kakak Chandra nih jual keripik, jual macam-macam itu biasanya ke komunitas. Boleh cerita sedikit tentang itu sebelum punya kios? Boleh. Waktu itu saya menjualan itu segala macam barang. Itu saya ambil dari orang terus berjalan. Jalan ke rumah, jalan kaki. Setelah ada program kubik ini, diberikan modal itu membukakan usaha kios. Jadi sekarang saya bisa jalan di tempat dan saya bisa santai tidur. Halo boleh Pak? Gitu. Oke, jadi bisa layani pelanggan sambil tidur. Halo, mau beli apa begitu ya? Beda sebelumnya ketika Kakak Chandra masih harus berjalan. Jadi kubik ini sangat membantu Kakak Chandra karena sudah kasih modal, dia punya tempatnya sendiri dan dia tinggal tunggu pelanggan datang ke kios apa namanya? Kios sederhana. Oke, kios sederhana Chandra Segau. Begitu kira-kira perjalanannya sampai ke kubik ini. Oke. Kakak Chandra sebagai seorang dengan cerebral palsy, apa tantangan khususnya dalam menjalankan usaha ini? Pengen itu kita harus membutuhkan bantuan dari orang lain, dari mama, dari adik untuk pergi belanja. Oke, ya. Begitu. Yang kedua, saya satu kali menupakan musibah yang bawah. Ada orang yang pergi rampok di kios saya. Oi, kapan itu? Bulan lalu. Bulan Mei kemarin. April. Oke. Mereka ambil apa saja Kakak Chandra dari kios itu? Minyak tanah dengan bahan sembako. Minyak tanah dan bahan-bahan sembako. Jadi saat itu Kakak Chandra lagi tidak ada di kios begitu Tengah kan? malam. Oh, mereka datang ambil tengah malam. Oke. Kadang kena mimpi yang enak. Jadi ya. apalagi ruteng itu kawan-kawan sangat dingin ya. Jadi kalau sudah kena selimut tuh aduh nyenyak dan itu tidur bisa sampai jam 11 siang karena suhunya masih dingin. Begitu ya Kakak Chandra. Oke. Jadi tantangannya ternyata karena Kakak Chandra ini masih kiosnya itu dia bukan grosiran ya. Jadi dia harus ke tempat grosir lagi untuk ambil itu dan dia jual kembali di kiosnya sehingga dia butuh bantuan dari ada adik tadi, kemudian mama juga yang turut membantu begitu. Kemudian baru dapat musibah kemarin juga dirampok tapi tidak apa-apa ya, Kak Chan. Ada pesan mungkin untuk yang ambil juga nonton podcast kita. Mungkin bagi saya kalau membutuhkan sesuatu dia harus meminta. Iya. Tapi ketika kita meminta pasti ada yang memberi. Tapi karena setiap manusia pasti ada saling membutuhkan atau saling membantu. Jangan pernah mengambil tanpa meminta. Oke. Jadi itu pesan dari Kakak Chandra. Kita ini sama manusia pasti punya rasa empati. Jadi kalau kawan-kawan butuh ya bicara begitu toh. Pasti Kakak Chandra juga bantu dengan sebisanya ya. Tidak boleh mencuri. Di OMK orang muda Katolik itu ada dalam 10 perintah Allah. Jangan mencuri. Itu dipertegas. Oke Kakak Chandra, dari tantangan yang itu tadi, ketika susah pergi ke tempat grosir toh ada yang bantu. Ya untuk yang kasus perampokan ini atau pencurian ini, bagaimana cara mengatasinya sekarang? Cara mengatasi cuma barangnya pindah ke rumah. Oh. Agar tidak terulang lagi dan tidak kerugi ya begitu. Jadi untuk meminimalisir terjadi kembali pencurian di kios sederhananya Chandra Segau ini, jadi dia setiap malam itu sebelum tutup kiosnya itu dia angkut semua barang-barangnya, amankan di rumah. Tidak apa-apa dia kerja harus dobel, yang penting aman begitu Kakak Chandra. Agar nanti kalau ada lagi yang datanya biar orang gerbang. Jadinya
punya dia kena prank. Tetot pas dia buka Kak. Dia buka kios kosong tuh. Wow, pintar sekali yang punya kios ini. Siapa yang punya? Oh, ternyata Chandra Segahu. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Bagaimana program Kubik ini membantu Kakak Chandra? Dia membantu usaha kios ini. Itu dengan bentuk modal. Modal saja, dia tidak ini Kak, jadi kawan cerita begitu atau Dan bisa membantu itu kasih solusi. Gitu. Oh, dia jadi teman curhat juga ya? Ya. Oh, begitu. Ih, kayaknya bisa ini saya masuk ke Kubik karena saya butuh teman cerita begitu. Intinya jangan cerita. Oh, di dalam Kubik itu hanya cerita soal bisnis Kak? Tidak bisa cerita yang lain-lain. Oke. Berarti selain membantu modal Kakak kawan-kawan dari program Kubik tentunya dari Ayo Indonesia juga ini memberikan saran begitu. Iya. Kemudian solusi-solusi kalau Kakak Chandra ada mengalami kebingungan di perjalanan jalan bisnis ini Kak begitu. Wih, luar biasa ya. Kita dua boleh kasih tepuk tangan dulu untuk ini Kak, untuk Kubik. Oh, bisa. Boleh. Oke, thank you Kubik. Oke. Sekarang ini apa yang Kakak Chan anggap sebagai satu keberhasilan sekali waktu Kakak Chan menjalankan usaha ini? Itu kebiasaan apa? Saya bisa mengalahkan orang-orang yang normal untuk membuka usaha. Karena sekarang orang-orang normal sepertinya tidak mau berusaha, tidak mau berjuang untuk mencari makan, hanya makan tidur. Jadinya itu. Oke, jadi Kakak Chandra ini dia anggap sebagai suatu keberhasilan karena dia sudah berbuat sesuatu dengan stigma tadi orang-orang kadang kita juga ini bikin stigma orang normal dan tidak normal itu. Kemudian akhirnya Kakak Chandra karena disematkan dengan stigma dia orang yang tidak normal, tapi akhirnya bisa berbuat sesuatu dan dia membuktikan itu ya. Dari hasil kios ini Kakak Chandra bisa untuk apa? Untuk shopping kah? Untuk apakah? Tidak, betul orang tua. Oke, untuk memenuhi kebutuhan di rumah luar biasa. Satu tepuk tangan untuk Kakak Chan itu Semangat terus, pokoknya terima kasih sudah beri kami banyak inspirasi. Semoga saya dan kawan-kawan sahabat Ayo Indonesia yang juga menonton ini ke depannya lebih semangat karena kita juga sudah dicas dengan energi baik dari Kakak Chandra. Oke, Kakak Chandra. Ini nih sekarang nih. Apa yang Kakak Chandra harapkan bisa dicapai dalam jangka panjang dari usaha kios sederhana Chandra Segahu ini? Itu besar mengalahkan apa mah? Dia punya cita-cita Kak. Selalu wow, luar biasa di luar saya punya ekspektasi. Oke, apalagi? Agar bisa menjadi cermat. Oh, dia mau bikin toko yang lebih besar dengan label Chandra Mart. Nah, nanti warna logonya warna apa? Pink. Oh, warna pink. Pasti Anda suka dengan Blackpink Lisa Blackpink. Iya, Kakak Chan. Oh iya. Oke, berarti Kakak Chan ini harapan kedepannya usahanya bisa berkembang, bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Amin. Bisa jadi Chandra Mart. Amin. Dengan logo Blackpink. Begitu ya Kakak Chan. Oke. Lalu bagaimana Kakak Chandra ini memastikan kalau Kakak Chandra ke pelanggan ini Kak memberikan pelayanan yang maksimal, yang prima? Dengan senyuman yang indah. Asik! Dengan senyuman yang indah. Coba kasih senyuman yang indah dulu ke kawan-kawan ini Ayo Indonesia. Coba. Hihihi. Oh, ada suaranya. Baru kali ini saya tahu senyum tuh ada suaranya. Hihihi. Itu maksudnya bagaimana? Berarti kalau ada yang datang beli, halo mau beli, begitu? Tidak. Oh tidak. Bagaimana Kakak Chan? Halo. Kita praktek ya. Kakak Chandra lagi jaga kios. Halo mau beli. Kenapa? Mana senyumnya? Mau beli rokok. Apa? Sempurna. Oke, jadi dari Kakak Chan itu ramah kepada pelanggan itu sangat penting ya. Kakak Chandra ini bagi-bagi tips untuk memberikan pelayanan yang prima. Ternyata kita yang punya usaha itu harus ramah ya, biar
Ya karena betul juga pepatah yang bilang pembeli itu adalah raja. Jadi kita melayaninya juga ya sebagaimana kita melayani raja begitu. Biar pelanggan betah dan datang terus ke kiosnya kita. Ada lagi Kakak Chan? Selain senyum yang ramah itu Itu saja. barang-barangnya barang-barang yang tersedia. Barang-barangnya itu harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, wih, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini visi misi atau apa, Pak? Atau semangat Anda dalam ini ya membuka usaha. Jadi itu trik dan tips dari Kakak Chan tadi. Senyum yang ramah biar pelanggannya betah dan datang terus ke kiosnya kita. Lalu ketersediaan ini barang-barang dalamnya paling tidak bisa memenuhi kebutuhan warga sekitar. Jadi sangat penting juga untuk sebelum buka usaha itu kita baca peluang, baca kebutuhan, begitu. Oke, baik Kakak Chandra. Rencana ke depannya untuk mengembangkan bisnis ini? Kemudian ke depan itu buka warung kopi, warkop. Oh, buka warkop. Masih di tempat yang sama? Iya. Kenapa warkop? Karena keluarga pasar rumah sakit pasti membutuhkan kopi dan makanan ringan. Dan makanan ringan. Oke, jadi kawan-kawan sahabat Ayo Indonesia, kebenaran tempatnya Kakak Chandra ini, kiosnya dia ini tepat ada di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng. Jadi di kawasan itu sangat ramai karena banyak pasien, lalu yang jaga juga lebih banyak dan mereka butuh kopi karena biasanya mereka harus begadang untuk menjaga yang sakit Kakak Chandra. Lalu kebutuhan itu di Ruteng karena di Ruteng ini jam 7-8 ke atas sudah sangat sepi sehingga Kakak Chandra membaca peluang, oh kayaknya ini nih yang kawan-kawan butuhkan seperti itu tadi, ada kopi, kemudian ada makanan ringan yang dibutuhkan oleh kawan-kawan yang menjaga orang sakit di rumah sakit. Begitu Kakak Chandra, betul? Betul. Oke. Kedepannya semoga dalam waktu dekat juga bisa terrealisasi warkopnya. Oke, setelah ada warkop baru ada Chandra Mahar. Amin. Katakan amin saudara-saudara. Amin. Oke. Oke Kakak Chandra, karena kamu nih kelihatan sangat energik, bersemangat terus, baterainya 50% ke atas terus begitu. Kira-kira apa motivasi yang membuat kamu sangat semangat yang bisa kamu juga kasihlah tipis-tipis ke kami? Oke, jadi saya akan membagikan metode saya agar teman-teman bisa mengikutinya. Jangan pernah melawan dari kurang fisiknya, tapi lihatlah bakat dan talenta yang dia miliki. Itu dia Iya. Jangan pernah menilai seseorang dari kekurangan fisik yang dia punya. Tetapi lihat seseorang itu dari bakat atau talenta yang dia punya. Masuk Pak Eko, ini Coach of the Year. Tahun inilah itu dia punya kata-kata mutiara, kata-kata inspirasi untuk kawan-kawan sahabat Ayo Indonesia semuanya. Oke, cerita selanjutnya Kakak Chandra. Bagaimana motivasi dari Kakak Chandra untuk kawan-kawan disabilitas juga yang saat ini sedang masih berpikir ini untuk menjalankan usaha tapi masih takut, masih malu-malu. Silakan. Oke, baik. Untuk teman-teman disabilitas yang ingin membuka usaha, bahwa kegagalan itu penting. Kegagalan pasti ada. Tapi dia pernah takut karena kegagalan pasti ada hikmah dan itulah kunci kesuksesan untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan disabilitas semua, jangan pernah takut untuk gagal dan jangan pernah takut untuk memulai ya. Pasti kita semua pasti akan gagal. Orang kita belajar jalan saya dulu jatuh duluan tuh, gitu sampai kita bisa lancar. Nah karena 1000 langkah itu dimulai dengan langkah pertama. Jadi itu dari Kakak Chandra. Setelah pesan untuk kawan-kawan disabilitas, untuk semua kawan-kawan termasuk untuk saya juga yang sedang ngobrol sama Kakak Chandra, juga untuk kawan-kawan semua yang nonton podcast kita ini, apa motivasi atau pesan yang mau Kakak Chandra sampaikan soal semangat dan keberanian ini supaya kami semangat, supaya kami berani gitu. Jangan pernah kita takut untuk melakukan hal-hal
sesuatu seperti membuka usaha, terima tantangan dan resikonya. Karena dia pernah kita takut untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke kawan-kawan, jadi itu pesan dari Kakak Chandra untuk kita semua yang menonton podcast ini. Jangan pernah takut untuk memulai, jangan takut gagal, dan jangan takut melakukan hal-hal baik yang tentunya juga harus sesuai dengan bakat dan talenta kita. Kalau tidak punya modal, langsung saja ke Kubik, nanti Kubik yang kasih kita bantuan modal. Begitu ya Kakak Chandra? Oke, Kakak Chandra terima kasih banyak karena sudah berbagi energi baik bersama saya dan juga kawan-kawan sahabat Ayo Indonesia. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Semoga energi baik dari Kakak Chandra bisa mengalir ke saya, mengalir juga ke kawan-kawan yang nonton ini. Oh iya, kalau kawan-kawan semua mau cerita banyak atau sharing banyak hal juga secara pribadi ke Kakak Chandra, bisa langsung kunjungi halaman Facebooknya. Tinggal cari apa? Chandra Segau. Oke, masuk ke halaman Facebook, tambah pertemanan kalian @Chandra Segau. Kakak Chandra sangat bersedia juga ya, bersedia tuh untuk menerima ini cerita-cerita, sharing-sharing. Oke, yang penting soal bisnis, jangan soal yang lain. Ya toh? Ya. Lalu kawan-kawan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Kemudian silahkan follow juga akun Instagram @ayoinklusi biar kawan-kawan semua dapat banyak informasi terkait program-program apa saja yang dilaksanakan oleh Ayo Indonesia. Saya Valeria Rahmat pamit, juga Kakak Chandra Segau. Ya pamit, semoga kita bisa ketemu lagi di Disabilitas Bercerita episode 2 dan seterusnya. See you. Dah.